Dulu teman saya di Ericsson, teman saya di Nokia, teman saya di NSN. Beliau sekarang di Athlone, Dublin lah. Di Irlandia, Dublin, ada kota kecil namanya Athlone. Beliau adalah R&D-nya Ericsson untuk OSS-nya. Jadi kalau pertanyaan dari Reza tadi ya namanya, engineering ini seperti mana sih? Bisa kemana? Unlimited. You can go beyond your limit sebenarnya. CEO-nya NSN itu kan Raja Suri, orang mana sih? Orang India. Orang India bisa, padahal kan Nokia itu Finland, Siemens, Jerman. Harusnya salah satu di antara itu dong logikanya. Enggak juga, karena emang kita equal. Datang ke kantor NSN Jakarta, dari tempat duduk nggak bakal ketahuan siapa yang gajinya paling gede. Nggak ada bedanya. Direktur di situ, engineer di situ, duduknya sama, nggak bakal ketahuan. Ada juga teman kami yang di Jerman, di Nuremberg, itu teman kuliah saya, juga dia jadi R&D-nya untuk Lucent, Alcatel Lucent sekarang. Jadi sebenarnya opportunity di perusahaan yang Pak Iman sampaikan tadi kayak di perusahaan Eropa itu lebih equal sebenarnya. Jadi kita nggak dikasta-kastakan, nggak di limit. Jadi as long as kita bisa menunjukkan bahwa kita itu capable, sebenarnya nggak masalah. Dulu waktu Siemens, R&D-nya IN itu di sini kan ya? Indonesia adalah pusatnya IN Siemens. Jadi Siemens tuh kubunya atau kiblatnya itu di Indonesia. Jadi IN itu untuk prepaid billing ya. Jadi account kita ada uangnya berapa di sana, kalau kita making call nanti dideduct, kalau kita top up ditambah segala macam, itu namanya intelligent system. Jadi gitu. Jadi pada dasarnya kita bisa berkarya sama bagusnya dengan teman-teman dari negara lain. Reza 93 ya. Reza sekarang di ABB ya. ABB di gimana ya? Di Swedia betul. Reza itu angkatan 93. Adik kelas kami, dia jadi part dari R&D-nya juga lah kurang lebih ya. Pernah muncul di Geek Andy kalau nggak salah. Itu juga alumni kita. Jadi kalau pertanyaan teman gereja, kita bisa sampai level mana aja sebenarnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Gelas masih banyak, mungkin masih banyak. Ya. Perkenalkan, nama saya Sandi, Teknik Telekomunikasi 2008. Gini Pak, kan kalau tadi sekilas dijelasin kalau misalnya semenjak adanya ini ya Pak, kompetitor dari Asia gitu ya, mungkin sebut saja si kipas merah ya. Nah, seperti itu akhirnya perusahaan-perusahaan besar Nokia, Siemens, Motorola akhirnya merger, Alcatel Lucent juga. Nah, menanggapi hal itu sebenarnya pengen tahu aja kenapa sih sampai akhirnya merger seperti itu, apakah kan si yang dari Asia ini lebih murah gitu, dan apakah si Nokia, Siemens, NSN ini menyesuaikan harganya gitu, dan kenapa sih, kan mungkin ada analisis juga si kompetitor kenapa bisa semurah itu gitu ya, seperti itu aja Pak. Ya, jadi seperti saya tadi bilang ya, komponen terbesar, cost paling mahal dari perusahaan ada untuk R&D, Research and Development. Mungkin bisa cek berapa R&D engineer yang gajinya di Eropa, berapa R&D engineer yang gajinya di Cina. Di Eropa mungkin R&D engineer bisa 10.000 ya minimalnya sebulan ya, 10.000 euro, di atas 100 juta ya. Sedangkan R&D Cina itu banyak yang digaji hanya $1.000. Jadi secara cost structure, developing R&D di Cina atau di India misalkan ya, jauh lebih murah dibandingkan dengan R&D di Eropa. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Nokia, Siemens adalah merelokasi R&D center ke negara-negara yang cost structure-nya lebih murah seperti Cina dan India. Kenapa dipilih Cina dan India? Pertama, regulasi di sana udah jauh lebih bagus kelihatannya dari Indonesia. Kemudian cost-nya pun sangat bersaing ya, dibandingkan dengan R&D engineer yang ada di Eropa. Kemudian kalau misalkan kita kalau kita lihat contohnya Nokia Siemens Network sewaktu sebelum merger, waktu masih zaman jaya-jayanya, itu sebagian besar R&D staff itu ada di Eropa atau di negara yang high cost country seperti di Amerika, Eropa Barat dan di Amerika. Nah, setelah merger itu mulai dipindah-pindahkan R&D-nya
sekarang itu mungkin 60-40, 60%-nya sudah ada di low cost country seperti Cina dan India. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat Cina dan India pun itu sudah mulai naik ya, standarnya udah naik ya. Tapi dibanding Eropa masih jauh lebih murah. Dan salah satu reason kenapa diambil Cina dan India adalah human resource-nya yang sangat-sangat besar di sana. Jadi di Cina tuh saya pernah dengar setiap tahun tuh ada 200.000 doktor PhD lulus dari universitas di sana. 200.000. Jadi yang kerja banyak di sana. Nah, mungkin di Indonesia gimana supaya output pendidikan di Indonesia itu bisa banyak ya, bisa menyaingi India atau Cina. Mungkin ini PR dari kita semua gitu ya, pemerintah, kemudian sivitas akademika. Banyak sekali tenaga kerja dan mau masih murah ya. Dan regulasi yang sudah cukup mendukung. Kenapa dipilih Cina dan India? Bisa tambahkan? Saya tambahkan sedikit, kenapa sih kita harus merger? Kalau dulu kan kita pemain itu sebelum ada Huawei ya, sebelum ada Huawei ZTE, ada Nokia, ada Siemens, ada Ericsson. Kalau kita bicara yang paling besar itu Ericsson gitu. Market share itu maksudnya dia udah sampai 30% lah. Nokia 11-12%, Siemens 20% jadi 30%. Jadi kebayang ada orang 30, ini nyempil sendiri nih 11, 12. Ini Eka misalkan, Siemens banyak, begitu jadi NSN, otomatis Afrika jadi marketnya NSN gitu loh. Kenapa waktu itu NSN belinya Nortel? Karena Nokia itu nggak punya market di Amerika Utara, punyanya di Eropa, Asia, dengan Siemens jadi di Afrika gitu loh. Otomatis dengan kita menggrade Nortel, dapatlah kita North America, which is pasar sangat besar. Kurang lebih pertimbangannya itu. Jadi kalau mau yang jadi R&D engineer, kalau bisa ke Eropa atau ke Amerika ya. Jadi gede jauh, bisa 10 kali lipat dibandingkan di Asia ya. Oke, mungkin sekarang masuk ke market trends ya. Jadi sekarang sudah ada kurang lebih 5 miliar subscriber ya. Penduduk dunia berapa? Ada 7 ya, 7 miliar ya. Jadi secara global itu sudah banyak sekali yang di-cover. Nah, dulu telekomunikasi dipakai untuk voice traffic atau SMS ya. Nah, sekarang ini dipakai untuk mobile broadband. Impact-nya adalah sangat luar biasa ya. Kalau voice dan SMS, resource yang dibutuhkan di network itu kecil. Kalau misalkan orang sudah mulai masuk ke aplikasi data, contohnya misalkan YouTube ya, itu dia pakai kurang lebih mungkin resource setengah juta SMS tiap detik ya. Kita YouTube itu setengah juta SMS tiap detik. Bisa dibayangkan traffic yang masuk di dalam network itu, apakah operator bisa men-charge kalau satu SMS Rp1.000 misalkan, apakah bisa men-charge YouTube misalkan per detik 500.000 kalinya gitu? Kan nggak bisa kan ya. Nah, akibatnya adalah trafficnya itu naik secara eksponensial, tapi pendapatan dari pelanggan itu cenderung flat ya. Dari dulu segitu aja gitu. Padahal network capacity itu ditingkatkan 2 kali, 4 kali, 10 kali segala macam, tapi revenue-nya nggak nambah gitu kan. Nah, kayaknya di sini kita lihat sebetulnya network ini sekarang lagi kebakaran sebetulnya. Jadi ada perubahan yang sangat besar ya, ada perubahan sangat besar dari cara orang memakai servis telekomunikasi. Facebook, kita misalkan ke daerah-daerah misalkan di kabupaten, kecamatan ya di Jawa Barat ya, orang-orang di sana udah pakai Facebook gitu. Mungkin voice sudah nggak terlalu banyak lagi. Kemudian growth-nya pun luar biasa gitu ya. Growth-nya mobile broadband itu sekarang 50% per tahun ya. Jadi dalam waktu beberapa tahun itu kelihatannya majority dari semua pelanggan telekomunikasi adalah pelanggan broadband. Ini bisa dibayangkan network capacity ya yang harus di-provide oleh para operator. Dan dengan penghasilan yang
datar-datar aja gitu. Nah itu mungkin bisa ditanya ke mungkin ke apa namanya petinggi-petinggi operator ya. Mereka menyediakan dana capex per tahun. Telkomsel contohnya setahun capex-nya sekitar 10 triliun mungkin ya, 10 triliun per tahun. Excelcom sekitar mungkin 7 atau 6 triliun per tahun. Tapi revenue-nya flat. Kalau orang yang punya Telkomsel, orang yang punya Excelcom mau ngasih nggak uang segitu, 10 triliun? Anda mau ngasih nggak 10 triliun penambahan apa namanya jaringan kapasitas, tapi Anda tidak menjanjikan return apa-apa. Nah itu mereka struggle, semua itu struggle. Yang eksekutif di perusahaan operator itu struggle ya. Mereka harus menyediakan kapasitas tambahan, tapi mereka nggak bisa garansi berapa revenue yang akan masuk tambahan. Ketika mengajukan budget, saya butuh 10 triliun untuk ekspansi network. Ditanya saya punya uang berapa? Kamu bisa ngasih sama saya per tahun. Nah ini luar biasa sekarang ya. Dan sekarang itu tidak hanya dari traffic di network, tapi juga dari bisnis model. Dari bisnis model. Mungkin pernah dengar yang namanya over the top players ya. Over the top players. Contohnya adalah layanan BlackBerry. Ya. Per bulan BlackBerry bayar berapa? Layanan BlackBerry? 50.000. Mungkin yang standar sekarang mungkin 50.000, 60.000 lah ya. 100.000 masih kemahalan kayaknya. Nah, uang yang dibayarkan dari operator ke Research in Motion (RIM) itu sekitar 3-5 dolar per bulan per pelanggan. Jadi 40.000 lah ya, 30.000, 40.000. Operator mendapatkan uang dari pelanggan berapa? 60.000, 50.000. Bayangkan mereka mendapatkan setengahnya ya, setengahnya dari revenue pelanggan. Padahal yang menyediakan network operator, yang planning network operator, yang deploy operator, yang maintain network operator, customer komplain, yang terima komplainnya operator. Sedangkan BlackBerry hanya menyediakan link aja ke servernya dia, sama satu server aplikasi. Tapi mereka mendapatkan setengah dari revenue. Setengah dari revenue. Telkomsel membangun base station dari seluruh Indonesia, puluhan ribu base station. RIM hanya beberapa server saja, tapi dia mendapatkan setengah dari revenue. Nah ini yang namanya adalah over the top players. Jadi yang ngangkangin operator lah sebenarnya. Dan itu lama-lama dicuri. Apa revenue dari operator itu seperti dicuri oleh pemain-pemain apa namanya over the top players seperti RIM ya. Atau nanti kelihatan yang sangat akan kuat adalah Google. Bisa bayangkan kalau misalkan banyak device Android ya, di sana ditaruh aplikasi untuk voice seperti Line misalkan ya. Pernah ada yang pakai ya Line ya. Line ya. Line kita bisa kayak semacam messaging ya seperti BBM, kita bisa telepon voice ya. Operator hanya mendapatkan revenue dari data saja. Sedangkan aplikasinya itu diambil oleh para over the top players. Kalau misalkan adik-adik lihat statement apa company ya, revenue dari operator seperti Telkomsel, Excelcom, keuntungan mereka makin turun. Dulu mereka jualan voice, SMS, untungnya gede. Sekarang jualan BlackBerry Messenger misalkan ya, itu boleh dikatakan mungkin hampir nggak ada untungnya buat operator. Nah, ini tantangan besar dari sisi network, kapasitas ya. Kemudian dari sisi bisnis model yang sudah berubah, operator sudah mulai kehilangan kendali ya. Sama yang membunuh PT Telkom itu adalah VoIP. Pendapatan terbesar dari Telkom itu adalah long distance call ya dengan international call ya. Dimonopoli oleh dia. Ketika masuk VoIP, teknologi VoIP udah nggak bisa dibendung lagi. Telkom kehilangan revenue dari situ. Telkom akhirnya mendapatkan hanya untuk lokal call, dan itu pun sangat kecil kan nilainya waktu itu ya. Nah itu yang menyebabkan bisnis Telkom turun ya, turun sangat drastis bisnis fixing itu. Nah untuk mobile kelihatannya
trennya itu sangat kuat juga ya, bahwa revenue mereka itu akan dicuri oleh pemain-pemain inovatif seperti ini. Tapi ini sebetulnya player-player ini bisa bermain di semua operator secara global ya. Jadi seperti Rim dari Kanada itu dia bisa main di seluruh dunia. Nah ini mungkin opportunity untuk application developers ya, untuk mungkin bisa menikmati kuenya juga menjadi over the top players ya. Oke, kemudian satu lagi yang sangat kelihatan trennya adalah dari sisi devices ya. Dulu tahun 2004, 2005 masih voice dan SMS ya mungkin. Sekarang semuanya sudah hampir semuanya sudah handphone baru itu sudah smartphone ya. Itu sudah data capable ya. Dan kalau kita lihat handphone dari Cina 300.000 itu sudah bisa data juga ya. Nah ini yang menyebabkan perubahan paradigm ya di industri telekomunikasi yang istilahnya hit banyak players ya, hit teknologi provider, kemudian hit para operators ya. Tapi itu membuka opportunity untuk pemain-pemain baru. Jadi kalau misalkan mungkin pernah dengar ya ada WiMAX di Indonesia waktu itu ya, WiMAX Revision D ya, bahwa kalau bisa dibuat lokal manufacturing untuk base station infrastruktur WiMAX di Indonesia gitu ya. Make sense kan dengan kondisi sekarang? Pemain-pemain besar aja yang mempunyai skala lebih besar itu udah nggak kuat gitu untuk membangun itu. Apalagi yang kalau kita ngomong skala lokal gitu. Ini pernah dilakukan ketika telekomunikasi generasi yang pertama. Telekomunikasi generasi pertama, AMPS contohnya ya. Kemudian itu standar Amerika, Inggris membuat TAG kalau nggak salah ya, total akses apa itu ya. Kemudian Jepang membuat GTAG, kemudian Eropa membuat NNT segala macam. Itu banyak sekali standar. Ketika masuk ke generasi yang kedua, itu standarnya sudah mulai mengerucut. Hanya dua ya, standarnya adalah GSM dan CDMA waktu itu ya. Nah, setelah 3G masuk ke generasi ketiga, ada wideband CDMA 3G, kemudian ada teknologi video ya, cuma dua lagi. Nanti generasi keempat hanya tinggal satu standar, yaitu LTE. Jadi untuk membuat standarisasi sendiri ya, itu sebetulnya sudah dilakukan di negara-negara maju dulu waktu generasi pertama, tapi scale economic scale-nya nggak bisa tercapai gitu. Nah makanya waktu itu saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu ya, ada WiMAX yang revision D itu, yang Indonesian WiMAX, ternyata kan sampai sekarang belum ada kan ya, economic scale-nya nggak nyampe. Jadi sebenarnya bisnis terbesar itu bukan dari infrastruktur. Bisnis terbesar adalah dari sisi device dan dari sisi service. Sebetulnya ini networks itu bukan satu investment yang buat pemilik modal itu exciting lagi gitu ya. Dulu memang iya, 15 tahun yang lalu saya bilang satu base station harganya $1 juta. Banyak sekali uang. Tapi dengan harga yang kita ada sekarang, itu basically profitnya sangat kecil ya. Even untuk player-player yang besar. Jadi bisnis terbesar adalah di device dan services. Jadi kalau nanti mau kerja, terus terang nggak terlalu rekomen main di sini nanti. Tapi dulu enak kalau bisa kerja tahun 95 ya di infrastruktur, profitnya luar biasa besar ya. Terbang training ke Amerika bisnis kelas, hotel paling mahal, uang makan ratusan dolar sehari gitu kan ya. Zaman-zaman tahun 95 ya, sekarang udah nggak ada seperti itu. Karena profitnya sudah sangat kecil. Oke. Ada pertanyaan? Masih banyak souvenir? Ya. Souvenir ini.
Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Jason dari Teknik Telekomunikasi 28. Mau tanya yang pertama, mungkin ada kaitan sama tadi ya Pak. Gimana sih strategi dari NSN untuk tetap peringkat 1 di Indonesia khususnya? Terus kalau tadi ada disebut kipas merah itu, dia kan kayak agresif di luar Pulau Jawa ya, sehingga dia bisa sampai peringkat 2. Nah itu kenapa sih kok NSN hanya berpusat ke Pulau Jawa dan mungkin kurang ekspansi keluar? Ya itu pertanyaan pertama. Nah, terus yang kedua, ada nggak sertifikasi dari NSN ini? Mungkin seperti Cisco, ada associate, profesional, BOWI juga, ada ya expert juga. Apakah mungkin NSN ada? Ya, terima kasih. Strategi supaya kita tetap nomor 1 di saat Strateginya jangan pernah mulai dari nomor 2 sebenarnya. Jawab yang kedua dulu, yang terakhir yang ada gampangnya. Nggak ada standarnya NSN punya certified NSN network engineer gitu, karena NSN itu nggak terlalu jual box. Beda dengan Cisco, emang Cisco jualnya barang. Cisco itu jualannya barang, misalnya kayak sini, proyektor gitu ya. Orang yang pernah pegang proyektor pasti bisa masang gimana setting fokus, zoom segala macam gitu, keystone. Cisco jualnya box, dan boxnya itu kan bisa dipakai di mana aja. Baik itu yang kelas home office, enterprise, small enterprise, sama big company. Apa bedanya Cisco sama Juniper? Tahu nggak? Cisco bisa Sisi produk tentunya. Apa bedanya? Pemainnya sama kan? Barangnya mirip-mirip kan? Cisco itu bottom up, Juniper top down. Saya harus angkat sedikit sponsor soalnya Cisco. Jadi Cisco itu mainnya dari yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau kita lihat dulu router lah, apalah, baru di akhir-akhir kan Cisco mainnya di core, server segala macam. Juniper kebalikan, dari atas dulu core, baru main ke bawah gitu loh. Jadi gitu, itulah bedanya kenapa NSN nggak bisa ngasih sertifikasi buat apa, misalkan NSN certified BTS engineer, nggak begitu, karena emang begitu masang engineer-nya NSN nggak bisa dipakai buat masanya Huawei, komennya beda, segala macam beda gitu. Jadi dan kembali ke yang tadi, kalau Cisco itu dia karena boxnya cukup universal, yang NSN juga adalah solution. Anda punya masalah apa, kita selesaikan. Boxnya kita ngambil Cisco, kita ngambil Juniper, kita ngambil yang lain. Bisa jadi microwave kita dari Ericsson, dari Huawei, nggak masalah. Karena kita fokusnya kita misalkan di core, dari mulai MSS-nya, radionya, tengah-tengahnya boleh siapa yang Inggris. Yang jelas kita harus deliver end to end. Bisa dimengerti ya? Itu poinnya. Kenapa kita nggak punya namanya CCN, ELA, whatever lah kata gitu. Oke? Terus yang pertanyaan pertama, gimana caranya agar kita stay nomor 1 di Telkomsel? Spesifik Telkomsel tadi kan? Bukan Indonesia kan? Indonesia atau Telkomsel? Indonesia. Kita emang pemain lama. Siemens seperti Pak Iman sampaikan di awal presentasi tadi, udah main sejak zaman sebelum merdeka. Jadi sebenarnya kita punya historical background, punya relationship yang sangat bagus. Itulah yang kita pertahankan, bahwa jualan itu tidak hanya bicara masalah harga. Harga kalah kita sama kipas merah, pasti kalah. Karena bedanya tadi gajinya 10.000 sama gajinya 1.000. Gak mungkin kita nggak bayar orang 10.000, jual produknya sama dengan yang bayar orang 1.000, nggak mungkin. Tapi kita package bahwa bagaimana ceritanya bahwa hey Indosat, hey Telkomsel, hey yang lain, Anda tidak menyesal beli NSN. Jadi kita bandel, jadi produk delivery-nya, capability-nya, service-nya. Karena tidak bicara bahwa barang ini murah mahal, nggak begitu. Anda beli barang murah banyak aja. Beli modem lah, dongle mahal, panas dikit mati. Begitu telepon ke kontak server apa, call center-nya nggak ada yang jawab. Kemudian nggak apa-apa, mahal dikit gitu kan. Jadi gitu itu ya. Jadi experience yang kita jual sebenarnya. Jadi gimana caranya pelanggan itu puas. Dan namanya market pasti kita sangat menyadari bahwa misalkan tadinya kita dominan 70%, tapi ada pendatang baru, kita juga harus sadar diri bahwa kita pasti nggak bakal bertahan di 70% itu, pasti akan turun. Tapi kita harus maintain bahwa kita di certain limit kita harus survive. Gitu. Kompetisi kita bisa jalan ke di bawah, kita tergerus itu wajar. Tapi jangan sampai tergerus, kita harus ada recover someday dengan strategi yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Mengerti? Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi buat saya. Kenapa berpusat di Pulau Jawa aja? Kenapa nggak ekspansi dari dulu ke? Sebenarnya nggak berpusat di Pulau Jawa sebenarnya, karena
mungkin lebih karena fokus. Kalau kita lihat growth network dulu kayak macamnya, kalau di awal-awal yang bicara network perkembangan itu di Pulau Jawa. 70% uang itu ada di Pulau Jawa kan, sisanya ada di Jakarta sebenarnya sisanya. Pada sana Pulau Jawa semua. Jadi lebih karena fokus bisnis. Karena kita juga kan volumenya mungkin nggak besar, nggak punya capability. Jadi kita ambil aja yang fokus. Tapi jangan salah, sekarang growth itu ada bukan di Jawa. Growth network itu adanya di Sumatera bagian selatan, Sumatera Utara, Sumatera ya, sama Sumalirja, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Jadi kita di situ dulu kita expand. Mungkin di awal-awal betul, di awal-awal kita hanya di Jawa. Karena emang dulu growth-nya di situ. Dan karena kan ini kan kayak operator itu kan perusahaan bukan yayasan. Jadi mereka juga pengen untung gitu loh. Jadi tentunya gua ngambil yang 70, ngambil yang 30, ngambil yang 70. Gitu loh. Poinnya di situ. Kalau dari angkanya gitu bisa ditunjukin nggak Pak? Mungkin pertumbuhan ininya gitu. Pertumbuhan apa? Ya angka-angka per tahunnya lah Pak. Angka apa ya? Angka. Kalau angka sebenarnya harusnya tadi di awal Pak Iman bilang satu BTS dulu 1 juta dolar. Enggak. NSN keseluruhan market share ya. Market share dari NSN. Oh itu banyak ada di report analisis sebetulnya ya. Iya, Sebetulnya kita coba cari di internet sebetulnya ya dari sekarang karena jadi ada internet, ada Mr. Google nggak jadi ada yang rahasia. Santai aja. Jadi mostly NSN itu clearly nomor 2 sebenarnya. Clearly nomor 2. Kita nggak clear nomor 1. Tapi target kita someday kita mau clearly nomor 2. Gitu loh. terutama mungkin karena market CDMA di sini ya. Market CDMA kan hampir semuanya udah Cina ya. Yang main di sini. Oh, pertanyaan agak susah, yang lebih besar. Terima kasih Pak. Mau nanya, ini kan perkenalkan nama saya PK, Telekomunikasi 2008. Jadi mau nanya sih paling kan kita lihat nih ada explosion mobile broadband dan changing business model yang saya ngelihatnya dari changing business modelnya itu. Kita kan apa ya? Sekarang ini udah kayak IT itu bener-bener hampir gimana ya? Dari device, service, sama network itu kayaknya telekomunikasi sama apa aplikasi gitu itu hampir mendekat gitu, apalagi ada cloud dan lain-lain. Itu kira-kira NSN itu strateginya gimana ntar ke depannya gitu kan? Apakah ada kemungkinan bakal nggak cuma di apa service doang, apa solution doang misalnya? Bisa aja kan masuk ke device atau gimana, atau mau menyaingi Google atau gimana? Ada nggak strategi seperti itu? Soalnya mau nggak mau ya perusahaan-perusahaan kayak gitu bisnis modelnya bakal ya gitulah, kayak Samsung sekarang kan udah ini masuknya ke telekomunikasi juga kan, misalnya dulunya misalnya mungkin elektro misalnya gitu, tentang elektronika, sekarang tiba-tiba ke telekomunikasi, terus ya udahlah kayak Google, terus habis itu ada RIM gitu-gitu masuk. Gimana gitu strategi ke depan? Oke, jadi memang ini kelihatannya convergence IT dengan telekomunikasi ya. Jawabannya adalah do or die, melakukan atau mati. Jadi kalau misalkan kita masih bertahan pada platform-platform lama misalkan ya, kita nggak mau pakai open IT platform misalkan sekarang ya, itu kita nggak akan bisa survive ya, dari sisi harga ya, dari sisi performance dari platform yang kita punya ya. Nah untuk NSN kita fokus memang di networks ya, tapi parent company kita Nokia itu main di devices ya. Udah ada yang lihat Lumia nggak ya? Lumia ya. Nah itu kan apa namanya kelihatannya udah mulai menambah ekosistem baru ya, Windows based. Dan sebetulnya Nokia pun coba bermain di over the top players ya, dengan misalkan Office Store ya, dengan aplikasi sama seperti Apple, dia main di device, kemudian dia main di Apple Store ya. Jadi pertanyaannya benar, itu dilakukan juga oleh pemain-pemain telekomunikasi untuk mulai masuk ke terutama ke services ya. Kalau device kan memang udah lama ya, tapi mungkin memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Terima kasih Pak. Salah satu yang bisa menerjemahkan changing business model ya. Kalau dulu kita BTS 2G gitu ya.
3G, GSM gitu. Sekarang kita bicaranya udah liquid. BTS ini bisa sekarang 2G, bisa nanti as long as frekuensinya sama ya, bisa jadi 3G, bisa jadi LTE gitu. Itu yang berubah. Jadi dalam hal namanya R&D-nya juga berubah situ, karena emang demand itu kan selalu berubah. Sekarang kan kalau kita bicara dulu 2G ngomongnya voice SMS, datanya paling GPRS gitu. Sekarang apa? Semua berubah lebih cepat kan? Belum semua orang tuh pegang handphone di Indonesia udah ada LTE. Jadi emang range-nya makin sebentar. Jadi kita pun dalam hal creation produk kita harus mengadop perubahan seperti itu. Jadi selain dari karena customer demand, experience segala macam yang berbeda, dalam hal R&D-nya pun kita harus menyesuaikan itu dengan sangat cepat. Oke. Nah, ini explosion dari data ini apa? Kalau kita lihat yang akan menjadi killer di jaringan itu adalah video. Kalau kita lihat di sini, sebagian besar porsi yang paling besar nanti dari traffic, mungkin sekitar 70-80% di tahun 2015 adalah video. Karena itu konsum bandwidth yang sangat besar. Di beberapa negara seperti di Amerika yang sudah deploy long term evolution ya, teknologi generasi keempat, mereka mulai coba memasukkan Netflix ke mobile. Jadi kita bisa lihat sewa video, rental video, itu kita bisa lihat di mobile devices kita. Bisa dibayangkan berapa besar ya bandwidth yang akan ada di yang harus dihandle oleh jaringan. Nah, ada tren lain adalah bahwa akan terjadi traffic dari smartphone yang cukup besar. Mungkin di sini ada saya cut and paste dari internet 2 bulan yang lalu kurang lebih. Jadi tahun 2011 ini ternyata lebih banyak smartphone yang di deliver dibandingkan dengan PC ya. Jadi 487 juta devices, sedangkan PC 414. Jadi untuk pertama kali dia overtake ya, smart devices. Dan growth ke depannya luar biasa, 60%. Ya. Jadi tahun 2012 jumlah smart devices, smartphone yang dideliver akan jauh melebihi jumlah PC yang dideliver. Nah, impact-nya apa? Ini adalah impact yang sangat besar untuk network. Jadi yang pertama adalah bandwidth ya, penggunaan video yang makin banyak dan dia bandwidth hungry. Yang kedua adalah masalah signaling yang di-generate oleh smartphone. Jadi kalau contohnya misalkan ini handphone feature phone ya yang bisa data, dia browsing internet. Jadi perbedaan antara wireless dengan fixed, jaringan fixed, di wireless network itu connection akan di establish kalau dia mau membuat data call. Kalau tidak ada data call, tidak ada connection. Kalau fix kan memang nyambung ya, namanya juga fixed network ya, selalu ada connection. Nah, akibatnya adalah untuk smartphone yang mungkin yang pegang BBM ada update ya, kemudian kalau dia misalkan email ada koneksi dengan email server selalu ya dicek itu. Dan untuk kita establish satu koneksi data itu ada sekitar mungkin 20 sampai 30 signaling messages untuk kita bisa set up sampai ke data channel. Nah, yang menjadi masalah adalah smartphone ketika kita update status misalkan ya, establish connection ada 20 sampai 30 signaling. Kemudian kita tidak ada aktivitas sebentar, itu data connection dirilis. Kemudian email server ingin cek koneksi ke smartphone kita, itu akan establish lagi signaling. Jadi untuk waktu yang sama, smartphone akan mengenerate signaling yang luar biasa besar ke dalam network. Nah ini contohnya
ini dalam 1 jam kita ini typical usage ya. Ada 688 signaling di sini yang kita pernah ukur untuk kita coba email updates, kemudian mungkin ngecek apa namanya cuaca segala macam saham, itu kurang lebih ada 600. Kemudian kalau kita main Angry Birds dengan iPhone itu kurang lebih ada 700 signaling messages. Nah, tapi kalau kita main Angry Birds di Android yang gratis, karena gratis kan dikasih advertisement ya, itu signalingnya itu akan meningkat sampai 2400. Bayangkan dari satu device, dulu orang making call, making SMS mungkin cuma beberapa puluh messages gitu ya 1 jam ya. Kita ngomongin smartphone itu berapa ratus ya, berapa ribu signaling message yang ada di dalam network. Nah, akibatnya adalah menjadi pertanyaan besar buat para operator. Pertama, bagaimana kita bisa cope dengan bandwidth yang luar biasa besar, apalagi nanti di-generate oleh video. Kemudian akan kembali ke pertanyaan spektrum ya. Apakah spektrum saya sudah cukup untuk bisa keep up dengan traffic demand? Spektrum ini adalah resource yang paling penting di dunia telekomunikasi. Kayak kita mau jualan, kita punya tanah ya. Kalau kita nggak punya tanah, kita nggak bisa buka lapak. Nah, spektrum pun sama ya. Aset yang paling besar dari operator adalah spektrum. Dan sangat terbatas. Terutama di Indonesia, saya bilang tadi ada 11 player. Tiap operator mempunyai spektrum yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kita bandingkan Telkomsel atau Indosat atau Excelcom dengan operator di luar negeri, mereka mempunyai spektrum yang lebih sedikit. Karena kebanyakan playernya. Sedangkan di luar negeri, seperti di Australia atau di Singapura, ya, paling ada 3 atau 4 player. Sedangkan di Indonesia ada 11 player. Nah, kemudian bagaimana untuk mitigate traffic signaling ya? Dan bagaimana kita bisa membuat network cost itu tetap rendah ya, dan bisa secara profitable untuk serve customer-nya, dan bagaimana untuk reduce operation cost. Nah, banyak sekali hal-hal yang perlu dievaluasi ya, tapi pada intinya adalah diperlukan inovasi yang mungkin sangat radikal ya di jaringan wireless network operator ya, untuk bisa keep up dengan traffic dan bisa tetap profitable secara bisnis. Nah, peranan NSN sebagai technology provider adalah untuk membantu para service provider, operator ya, dengan menyediakan solution mobile broadband dengan cost yang paling rendah untuk operator, dan kita bilangnya TCO ya, CAPEX dan OPEX, pembangunan dan biaya pemeliharaan. Nanti saya akan jelaskan key innovations apa saja yang kelihatannya mau tidak mau dilakukan oleh para operator untuk bisa keep up dengan demand yang seperti sekarang ini. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai market industry trend. Masih ada 4 lagi. Coba cepat dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Irsyad dari Telekomunikasi 2008. Mengenai video kan, mungkin nyambungnya ke video. Jadi kemarin juga saya kebetulan kerja di IPTV Telkom. Dan saya kira kalau kita vendor sebut saja ZTE gitu, saya kira kan hanya ke device saja. Ternyata mereka memberikan solusi IPTV juga untuk Telkom. Dari kemudian saya juga membaca datasheetnya mereka, ternyata solusi yang mereka punya tuh mereka ngambil kayak CDR-nya dari provider yang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya dari NSN sendiri ada solusi untuk internet TV itu nggak sih? Dan termasuk sistem CDR-nya kan yang saya lihat sih dengan content delivery network bisa menghemat kapasitas bandwidth-nya, terutama di sisi
dari di sisi dekat, di sisi network yang dekat ke end usernya. Gitu, terima kasih. Iya. Jadi teknologi secara standar ya untuk bisa deliver video ke mobile devices itu sudah banyak ya. Contohnya sekarang yang paling banyak adalah streaming ya, yang sangat-sangat umum. Kemudian yang sekarang menjadi topik hangat adalah broadcast. Nah, di standarisasi 3GPP ada yang namanya broadcast ya, MBMS ya, singkatan apa MBMS itu, multi broadcast apalah gitu ya, MBMS. Nah, itu dengan menggunakan spektrum 3G. Jadi operator bisa broadcast beberapa channel, dan handset dengan 3G devices itu yang dengan dilengkapi oleh feature MBMS bisa menerima siaran TV misalkan ya. Itu secara teknikal sangat possible, sangat mungkin. Dari sisi infrastruktur sudah hampir semuanya yang saya tahu ya, infrastruktur sudah mendukung. Tetapi yang jadi masalah adalah devicesnya belum banyak yang bisa support MBMS. Karena apa? Karena belum banyak yang membuat devices yang capable untuk MBMS itu. Masalahnya apa? 3G spektrum itu terlalu mahal. Jadi kalau misalkan kita pakai satu carrier 3G, Telkomsel punya dua, Indosat punya dua carrier. Satu carrier 3G 5 MHz itu bisa dipakai mungkin kurang lebih 6 TV channelnya untuk resolusi handset. Pertanyaannya, apa operator mau pakai 5 MHz untuk deliver misalkan 6 siaran TV misalkan? Jawabannya enggak. Kemahalan spektrumnya itu. Nah, makanya kelihatannya banyak beberapa operator yang melihat teknologi lain, alternatif teknologi lain, yaitu dengan mungkin pernah dengar DVB ya, Digital Video Broadcast. Jadi handset dia punya capability untuk menerima siaran DVB, dan DVB itu dipancarkan oleh spektrum 700 MHz instead of pakai 3G spektrum. Nah, kalau saya melihat itu tidak akan terjadi ya untuk broadcast di 3G itu, meskipun secara standarisasi disupport. Tetapi ini kemungkinan bisa menjadi option di teknologi generasi keempat. Karena teknologi generasi 4 mempunyai efisiensi network yang lebih bagus dibandingkan dengan teknologi 3G. Kemudian kalau tadi kan ngebahas juga soal DVB, kalau kan ada rencana juga untuk migrasi frekuensi dari TV analog ke TV digital, sehingga ada spektrum sisa untuk teknologi 4G. Kalau dari NSN sendiri ada persiapan untuk hal itu, soalnya kan untuk misalnya ada untuk migrasi sendiri kan butuh infrastruktur juga. Apakah ada strateginya atau persiapan dari NSN? Iya, jadi yang dibicarakan tadi DVB-nya mungkin yang saya tadi bilang itu adalah DVB Edge ya, DVB Edge. Yang DVB memang didesain untuk handset yang saya tadi bilang itu. Nah, yang sekarang dibilang adalah DVB-T ya, untuk terestrial. Jadi kalau kita lihat spektrum di 700 itu sekarang semuanya penuh dipakai oleh saluran TV. Itu pakai 8 MHz kan ya, satu channel untuk satu saluran TV. Kalau dipakai oleh DVB-T, 8 MHz tadi bisa menjadi 4 siaran. Jadi kita bisa bilang bahwa 75% spektrum itu akan available yang bisa dipakai untuk broadband teknologi seperti teknologi LTE. Dan ini sudah dilakukan di negara-negara seperti di US ya. Jadi mereka sudah mulai bergerak digitalisasi siaran TV. Untuk Indonesia kelihatannya tahun 2016 akan dimulai. Jadi mungkin masih agak lama untuk kita bisa pakai LTE di 700. Tetapi yang kita lakukan di NSN adalah kita dengan strategi multi radio. Jadi udah available mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan kita udah deliver di operator sini. Jadi kita bisa memakai infrastruktur yang sama untuk multiple radio access teknologi. Kita bisa pakai untuk 2G, pakai 3G, bisa pakai LTE.
Jadi dari sisi operator mungkin investment sudah ada ya. Paket core-nya pun itu sudah satu nanti ya. Single paket core baik untuk teknologi 2G, 3G maupun LTE yang 4G. Akhirnya Pak. Ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan beberapa inovasi di network ya, yang bisa menjawab tantangan yang tadi saya sudah jelaskan, tantangan yang luar biasa besar. Kita mulai masuk ke yang namanya flat architecture. Kita masuk ke flat architecture. Di 2G dan 3G, network itu hierarkial. Jadi ada base station, ada controller, kalau 2G namanya BSC, kalau 3G namanya RNC. Kemudian ada circuit core dan packet core ya, di atasnya itu ada 3 layer. Nah, flat architecture itu nanti dari base station itu langsung masuk ke paket, langsung masuk ke core network. Jadi di teknologi LTE itu sudah tidak ada lagi controller, radio controller. Dan sebetulnya di 3G pun itu bisa diimplementasikan dengan arsitektur yang kita namakan RNC-less ya. Tidak ada RNC. Jadi dari node B itu bisa langsung ke core network. Ini akan mengurangi investment di sisi controllernya. Kemudian dari sisi performance akan lebih baik karena akan mengurangi delay. Dulu mesti lewat RNC dulu, sekarang bisa langsung ke core network. Nah ini flat architecture akan menjadi mandatory di teknologi generasi keempat tapi bisa diimplementasikan di teknologi generasi ketiga sekarang. Nah ini inovasi yang baru lagi, mungkin pernah ada yang dengar nggak liquid radio, NSN. Jadi liquid radio ini adalah kapasitas dari network akan mengikuti kemana si user akan pergi. Sekarang base station, yang namanya base station itu ada baseband, ya. Kemudian ada RF modul, baseband modul, ada RF modul. Baseband untuk processing, RF untuk radio frekuensi ya. Kemudian ini BTS pertama, BTS kedua sama, ada baseband, ada RF modul, ada baseband, ada RF-nya. Kalau misalkan saya move dari BTS 1 ke BTS 2, saya pertama akan pakai resource di BTS 1, kemudian saya ke BTS 2, saya pakai resource BTS 2. Padahal saya orangnya sama. Nah, NSN mulai tahun ini akan menerapkan inovasi yang namanya dengan liquid radio. Jadi liquid radio ini ada tiga komponen. Satu baseband pooling, active antenna system, dan self-optimizing network. Nah untuk baseband pooling tadi yang saya 3 base station tadi itu basebandnya kita kumpulin jadi satu. Basebandnya kita kumpulin jadi satu di sini. Kemudian dari baseband pooling tadi itu ditarik ke site masing-masing site dengan fiber optik. Dan kita bisa menggunakan yang namanya active antenna system. Jadi yang namanya active antenna system ini adalah termasuk juga dengan RF part-nya. Jadi yang tadi RF modul tadi itu dimasukkan ke dalam antena menjadi bentuk satu ini. Nah, konsekuensinya apa? Kita yang namanya base station sekarang ada kabinet base station ya, ada base stationnya, ada power systemnya, kemudian ada antenanya. Base station semua seperti itu ya, base station semua itu. Nanti dengan baseband pooling, basebandnya bisa kita taruh di satu lokasi. RF-nya itu kita bisa taruh, harus kita taruh di site, naturally ya, kita taruh di site. Jadi nanti yang namanya site itu adalah hanya berupa antena. Yang dalam antena tersebut sudah ada RF modul. Jadi bayangan site nanti itu bukannya ada kabinet lagi, ada power system segala macam, ada akses segala macam yang sangat rumit, tapi hanya berupa ini saja yang terhubung dengan fiber optik ya ke baseband pooling. Jadi bisa dibayangkan cost yang bisa di saving ya
dari konsep baseband pooling ini. Dan kita bisa pakai misalkan di sini nggak usah pakai DC tapi pakai AC misalkan. Di base station yang tadinya rumit, yang namanya site itu BTS itu rumit. Nanti site itu hanya berupa ini saja dan koneksi fiber optik. That's it. Satu lagi adalah dengan self-optimizing network. Jadi kalau dulu orang optimasi, sekarang pun masih seperti itu. Kita misalkan mendetek ada handover yang fail ya dari satu base station ke base station lain karena mungkin kesalahan database. Itu nanti ada di network statistik. Engineer akan cek sendiri ya. Akan cek, kemudian oh ini salah nih di sini nih, analisa, kemudian oleh engineer-nya masukin komen ya ke network, diperbaiki ya, neighbor list, priority segala macam. Nanti akan dilakukan ini secara otomatis dengan self-optimizing network. Jadi si network akan mendetek misalkan seperti masalah handover dan dia bisa rectify secara otomatis. Jadi pekerjaan untuk nanti optimization engineer itu akan banyak berkurang. Unfortunately, karena itu cukup mahal ya, dan operator struggling untuk untuk reduce cost, makanya dihandle oleh self-optimizing network. Dan self-optimizing network juga akan melakukan, contohnya fungsi lain adalah seperti auto connect dari base station. Dulu saya masih ingat waktu install BTS misalkan untuk yang generasi pertama, itu tiap voice channel itu ada 4 kabel ya, 2 TX, 2 RX. Itu kalau ada 30 voice channel dimasukkan ke satu multiplexer, keluar U1 ya, masuk ke sentral misalkan ya. Itu pekerjaannya lama untuk melakukan itu, bisa mungkin satu minggu ya untuk instalasi dari base station itu. Sekarang dengan auto connect, base station ada koneksi ke site, BTS kita connect ke koneksi itu, dan sistem akan secara otomatis akan melakukan konfigurasi. Jadi dulu yang pergi ke site itu mungkin orang-orang yang pendidikannya cukup tinggi ya. Nanti yang pergi ke site itu mungkin nggak usah terlalu tinggi pendidikannya. Asal tahu ada koneksi di mana, dia bawa barang, connect, nanti biar network yang akan mengkonfigur itu secara otomatis. Jadi pekerjaannya makin tambah sedikit lagi. Nah ini self optimizing network. Oke, mungkin ada pertanyaan. Flat architecture, kemudian liquid radio. Pada prinsipnya yang saya jelaskan tadi itu akan masuk ke namanya komponen yang namanya TCO, total cost of ownership. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan dan berapa biaya yang untuk memaintain jaringannya. Ini akan sangat drastically reduce ya spending operator dari sisi capex maupun dari sisi operation expenditure. Ada pertanyaan? Tinggal 3 lagi ya. Saya mau nanya. Jadi sebenarnya konsep ini lebih ke arah yang persaingan juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa Kang Iman bilang yang sisi kanan kali ya, install BTS itu dulu perlu lama, install BTS-nya, transmisinya segala macam, perlu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lah, termasuk di optim segala macam. Sekarang itu konsepnya adalah datang, plug and play. Kenapa begitu? Karena demand kan berubah-ubah. Kalau kita nggak cepat berubah, nggak cepat beradaptasi, lewat kita. Kalau operator nggak begitu, operator juga lewat sama operator yang lain gitu loh. Termasuk dalam hal konsep liquid. Seperti saya bilang tadi, kalau dulu ada BTS 2G, 3G, LTE, beda-beda. Sekarang harus satu. Karena kita nggak tahu sekarang mungkin cukup dilayani dengan 3G. Mungkin nanti kan perlu capability di LTE, karena mungkin tadinya hanya sekedar data, download lagu-lagu doang, sekarang udah downloadnya YouTube lah, video, film, segala macam gitu loh. Tapi nggak mungkin dong kita invest di
produk yang sama. Karena pelanggan kita sama kan, mirip-mirip. Telkomsel itu pelanggannya udah di atas 100 juta. Tapi nanti setelah itu pertumbuhannya pasti nggak banyak, 100 juta, 100 sekian gitu loh. Jadi nggak mungkin kita invest lebih untuk pelanggan atau revenue lah yang sama. Poinnya itu. Jadi lebih karena time to market, adaptasi dengan adaptasi di behavior pelanggan juga seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafi, Telekomunikasi 2008. Mau tanya sedikit aja Pak mengenai implementasi dari key innovation-nya ini, flat arsitektur, liquid radio, sama self optimization network itu mau diterap implementasinya kapan? Terus udah dianalisisnya itu efektivitasnya mengurangi, misalnya di BTSM tadi ribet kan Pak? Nah itu seberapa efektif sih kalau ini udah diterapin? Oke, pertanyaan pertama, apakah sudah diimplementasikan atau belum? Sudah. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang kayak dari, sebenarnya masih begini, konsep yang flat architecture itu sebenarnya kontrol itu dibawa ditarik ke sisi BTS sebenarnya. Jadi RNC sama node itu nyatu seolah-olah, jadi si node itu bisa connect langsung ke sisi core gitu loh. Jadi kalau bicara sudah. Pertanyaan kedua, seberapa efisien ya? Ya kan? Mungkin ada story yang mengenai yang RNC less tadi itu. Jadi ada satu operator baru di Prancis, dia deploy full flat architecture, dan dia sekarang menjadi operator di Prancis yang jualan data services ya paling murah. Salah satu game changer juga di situ. Terus seberapa besar impact-nya? Besar. Kalau dulu ngirim BTS itu perlu truk, perlu kontainer. Sekarang nggak perlu. Anda bawa mobil becak juga bisa lah kasarnya sekarang. Orang BTS-nya cuma segede apa? Kecil. Segede itu kecil, beratnya 20 kilo. Nah, kodik juga bisa lah. Kalau yang suka bike to work pakai sepeda juga bisa kasarnya juga. Kayak gitu sekarang. Satu impact-nya itu. Dulu perlu 2 minggu, BTS itu hidup. Sekarang hitungan jam, hitungan menit selesai. Gitu. Jadi salah satu impact-nya. Impact-nya luar biasa. Bisa dipindahin ke yang lain. Oke? Pak Iwan silakan. Ini sebelumnya harus saya selamatkan satu nih buat moderator kita. Siapa nih Mbak? Tinggal 3. Ada 2 lagi. Mana tadi? Siapa namanya? Agak susah namanya, Mustafi. Vodka goreng. Wah, parah. Oke, saya teruskan. Ini mungkin tadi yang pooling tadi itu ya, di pool basebandnya, kemudian disebar RF ke tiap-tiap site. Jadi base station hanya tinggal berupa kayak antena gitu, dalamnya ada RF modul. Jadi nanti mungkin sekarang masih bawa ya BTS besar ini meskipun kecil, nanti ke site udah nggak perlu bawa ini lagi, tinggal bawa antena aja satu, makin murah. Oke, nah kemudian network akan beralih ke yang namanya heterogeneous network. Jadi sekarang ini yang namanya base station itu ada macro base station, sama ada base station untuk indoor dengan distributed antenna system. Jadi kalau kita ke mall itu biasanya pakai satu BTS, kemudian disebar secara internal aja RF-nya, nggak keluar ke dalam satu mall. Kemudian ada makro yang dia bisa cover area yang lebih luas. Nah, yang menjadi masalah adalah sangat mahal untuk membangun BTS makro, site acquisition, izin segala macam. Terus kalau kita udah dapat kontrak selesai 3 tahun, itu minta nambah 2 kali lipat yang punya site-nya. Ini sangat sulit untuk membangun makro network.
Sedangkan orang yang memakai broadband itu kebanyakan di dalam ruangan, betul tidak? Jadi ada statistik mungkin tiap-tiap negara mungkin agak lain ya, tapi 70-80% traffic mobile broadband itu ada di indoor. Sedangkan base stationnya ada di luar. Nah, kita akan masuk nanti dengan base station yang kecil ya, small cells, yang kita namakan dengan Pico ya, dan juga dinamakan dengan Femto. Kalau Pico 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat minus 12 ya. Kalau Femto 10 pangkat 15. Jadi menunjukkan memang ini BTS yang lebih kecil. Jadi Femto itu diambil dari 10 pangkat 15, Pico 10 pangkat 12. Kalau mikro itu 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat minus 6. Jadi mikro lebih besar, dia bisa mungkin beberapa ratus meter sampai mungkin 1 kilometer kalau di luar. Kalau Pico itu beberapa ratus meter sampai beberapa puluh meter. Femto itu base stationnya bisa sekitar mungkin 5 meter sampai 10 meter ya. Nah, seberapa besar BTS Femto? Mungkin sebesar ini ya BTS-nya. BTS Femto ada di kantor, cuma saya nggak ambil. BTS Femto nanti sebesar ini. Jadi nanti di mana ada broadband connection sebagai backhaul itu kita bisa pasang Femto, tergantung dari kebutuhan traffic ya, terutama untuk mengcover traffic di dalam indoor. Jadi kalau kita bicara berapa sih macro base station dalam Telkomsel, ada mungkin kita bicara 40.000 base station ya. Kalau kita ngomong Pico atau Femto, kita ngomong ratusan ribu base station. Bagaimana kita memanage handover interworking ya antara different size cell ini, itu peran dari self optimizing network. Itu tidak bisa dilakukan lagi secara manual oleh misalkan tim optimasi gitu ya, karena akan terlalu mahal. Dan ada yang tahu nggak berapa harga satu base station dari Femto itu? Femto base station harganya satu berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Saya kasih satu yang paling benar. 1,2 juta. Paling mendekati. 1,2 juta. 5.000 apa dolar? Hah? Ayo kita tebak harga barang nggak salah. Basic dan satu Femto BTS. Tadi yang bilang 5.000 terus 2,5 juta. satuannya US dollar ya. US dollar aja. 70, 100.000, 70, 100.000, 500. Ada lagi? 600. 100.000. Naik lagi. 2.000. Orang tadi bilang ada yang 100, 125, 70, 500. Yang paling kecil siapa yang paling kecil? Tadi. 80. 80.000. 70. 10. Kelihatannya paling dekat yang 85 tadi. 70 tadi. Enggak, harganya yang basic itu sekitar level 100 sampai 150 dolar satunya. Untuk base station. Jadi sama dengan handphone harganya. 1 jutaan harganya. mahalan handphonenya nanti yang BTS. Siapa tadi yang jawab 80 tadi? Hah? Buat saya. Buat saya ini apa mau nih? Mau sih. Saya tambahkan lagi kenapa kita perlu kakak gini ya. Oh, 80 tadi kan? Jawab 80 ya? Iya Pak. Ya Allah. Nanya memang kita jangan kasih lagi. Kasih lagi. Kasihin aja sama dia. Sebelahnya. Urut aja yang belakang, mati biru. Oke, satu lagi yang penting karena adalah customer behavior kita berubah. Jadi kalau dulu kita pakai handphone di mana sih? Di jalan, di rumah tuh jarang-jarang. Sekarang di toilet. Siapa yang suka pakai handphone di toilet? Pasti semua menurut saya suka. Coba, kalau dulu sinyal itu didesain untuk mengcover paling-paling sampai halaman atau dalam rumah lah. Tapi yang nggak toilet gitu loh.
Jadi seringkali kita operator itu dapat komplain, Pak, kok saya nggak bisa pakai handphone, kok saya nggak bisa main internet. Perasaan dulu aman-aman aja deh. Sekarang Bapak mainnya di mana, Pak? Dia di pengker kah? Di pengker kan di belakang, di toilet. Ya Allah, di toilet sekarang. Jadi nggak mungkin kita solusinya pakai yang makro, udah nggak bisa lagi pakai makro. Makro nggak bisa tembus, selain mahal, makro itu tower itu. Ada yang tahu kira-kira bikin tower berapa duit? 5M miliar. Kemahalan, sekitar hampir 700 sampai 200 jutaan lah, let's say 1 miliar. Nggak mungkin kita bikin 1 miliar hanya untuk satu pelanggan, nggak mungkin banget. Orang dia cuma bayarnya bakery doang, 99.000 misalkan. Jadi harus kasih solusi yang tadi, solusi yang $100 itu, which is Femto ya, misalkan Femto. Jadi itu logikanya di sana, Jadi business wise nggak mungkin kita bertahan di makro, karena pelanggan makin tahu duit, makin bisa memilih yang murah yang mana, gitu loh. Seperti itu. Jadi memang kita harus datang dengan solusi-solusi yang bisa lebih menjangkau sampai ke lubuk hati sanubari kita semua, Bang. Ya, istilahnya begitu. Mungkin ada case ya. Kalau yang Femto itu bisa mengirim fiber optik juga berarti? Jadi Femto itu bisa koneksi. Jadi gini, mungkin sejarah dari Femto ya. Di Amerika. Jadi waktu itu di Amerika sudah dideploy teknologi 2G ya. 2G itu udah mengcover area yang sangat luas di Amerika itu. Nah, ketika mereka deploy teknologi 3G, mereka nggak bisa keep up, bangun cepat kan ya, karena itu butuh waktu ya untuk site acquisition segala macam, itu butuh waktu. Banyak pelanggan di Amerika yang ingin service 3G, tapi nggak ada coverage 3G. Tapi kalau di negara maju, mereka pasti punya fixed broadband ya, contohnya DSL ke masing-masing rumah. Jadi operator memberikan Femto base station tadi itu ke pelanggan, ini dihubungkan aja sama DSL. Nanti dari jaringan data DSL itu akan masuk ke jaringannya operator. Jadi dia bisa mendapatkan 3G coverage di rumahnya dia. Nah itu yang pertama dari user demand. Ada satu kasus lagi yang menarik di Jepang ya. Jadi operator terbesar kedua di Jepang itu namanya SoftBank, ya. SoftBank. Dia punya 200.000 base station 3G. 200.000. Untuk negara kecil, lebih kecil dari Indonesia, itu BTS 3G-nya 200.000. Telkomsel aja, BTS 3G-nya berapa kan sekarang? 10.000 mungkin ya. 9.000, 10.000 lah ya. Mungkin Indosat 8.000, Excelcom mungkin 5.000 ya. SoftBank itu punya 200.000 base station 3G. 200.000. Tapi mereka merasa kalah sama pesaing nomor satunya. Pesaing nomor satu di Jepang adalah NTT Docomo. NTT Docomo punya jumlah base station 2 kali lipat dari SoftBank. Mereka punya 400.000 base station Node B. Nah, untuk bisa menyaingi NTT Docomo, SoftBank tidak bisa membangun BTS seperti normal seperti NTT Docomo, karena biaya yang akan dikeluarkan itu akan sangat besar, mungkin billions dollar ya, untuk bisa menyamai jumlah base station yang sama dengan NTT Docomo. Yang mereka lakukan adalah mereka mendeploy 500.000 Femto. 500.000 Femto dideploy indoor. Mereka lihat coverage 3G-nya kurang bagus, ada koneksi broadband, pasang Femto. Itu sampai 500.000 lokasi di Jepang. Dengan cost yang mungkin hanya beberapa puluh juta dolar ya, untuk melakukan ekspansi seperti itu, dibandingkan dengan cost billions of dollar ya, yang harus dilakukan kalau mereka mau membangun macro business. Oke? Nggak banyak sih. Jadi kayaknya nggak ada pertanyaan dari cewek-cewek nih, perempuan. Ah itu boleh. Dia siswa itu perempuan loh, jangan salah. Jadi harus berani, jangan takut. Kalau perempuan sebelum nanya kasih dulu.
Bila saya makin berani, tapi dari tadi yang mainnya cuma laki-laki, jangan Rin, tanya Rin. Assalamualaikum, perkenalkan saya Wia dari Telkom 2008. Mau nanya, yang pertama tuh kebetulan kan tadi pagi kita pembicaranya dari Telkomsel. Terus bapaknya bilang bahwa Telkomsel tuh sebenarnya udah mencoba LTE di Indonesia, cuman belum dipasarkan aja karena masalah regulasi. Namun nanya aja itu bekerja sama MNS enggak? Dan kalau misalnya emang iya, apakah LTE-nya itu sudah termasuk dengan algoritma SON yang tadi disebutin itu? Dan terus pertanyaan kedua soal karir di NSN sendiri. Nah, apakah NSN itu membuka kayak apa ya, lowongan kerja, kayak rekrutmen besar-besaran, kan biasanya perusahaan saya itu emang setahun sekali gitu, misalnya emang rekrutmen besar-besaran ngambil berapa puluh orang gitu. Nah, apakah NSN Indonesia sendiri kayak gitu atau enggak? Dan kalau saya iya, fresh graduate itu ada peluang atau tidak? Dan yang kedua tuh kalau misalnya kita yang enggak, kalau misalnya kita kerja di NSN Indonesia, ada kemungkinan nggak kita dialokasikan ke Eropa gitu misalnya, atau ke mana gitu? Dan kalau kita di Eropa harus langsung datang ke NSN Eropa langsung kayak gitu. Terima kasih ya Pak. Banyak nih. Oke, pertanyaan pertama, memang Telkomsel melakukan uji coba LTE ya, generasi keempat itu dengan beberapa strategi partner mereka, termasuk salah satunya NSN. Jadi mereka bikin beberapa fase trial ya, fase 1, fase 2, fase 3. Itu yang pertama kali completed fase 1 dan fase 2 adalah NSN. Itu tahun 2010 awal ya. Jadi kita site-nya ada di Listi waktu itu, ada 2 site kita install. Hanya memang masalahnya adalah kenapa belum di-deploy secara luas, karena masalah regulasi. Nanti saya akan jelaskan refarming ya, pernah dengar nggak refarming? Mungkin belum ya kalian. Nanti refarming spektrum ada salah satu slide-nya. Tapi dari sisi regulasi memang belum ada tempat ya, frekuensi untuk dipakai teknologi nanti. Dan yang saya tahu juga Telkomsel melakukan uji coba itu dengan beberapa partner termasuk yang dari Cina juga. Nah itu satu. Yang kedua, SON itu merupakan item yang mandatory di LTE. Jadi konsep dari LTE itu adalah banyak sekali di deploy nanti small cells. Kalau dulu kita bangun misalkan teknologi GSM, satu kota kita bangun misalkan 40-50 base station, satu kota tercover, baru kita launch, ya kan? 3G pun sama, kita cover Jakarta dengan beberapa puluh base station, baru launch 3G. LTE tidak akan seperti itu. LTE akan fokus di hot zones, hotspot dan hot zone. Jadi ketika mereka melihat traffic, misalkan di kampus ITB, ini traffic tinggi, misalkan traffic data, oke, dikasih picocell LTE atau dikasih femtocell LTE. Nah, jumlah small cell yang di LTE akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan teknologi 2G dan 3G, dan itu membutuhkan koordinasi ya, koordinasi yang baik, yang secara otomatis, termasuk untuk pemasangan gitu. Kalau kita satu persatu, kita harga femto misalkan, satu femto harganya $100 misalkan. Kalau kita suruh engineer untuk install misalkan di mana, satu hari aja bayar engineer itu berapa? Untuk uang apa? Untuk SPJ ya, untuk ongkos segala macam, itu nggak akan ngejar gitu. Makanya konsepnya adalah dengan SON itu auto connection ya. Kemudian kalau misalkan dia itu untuk optimisasi, auto optimization. Kalau misalkan si networknya itu ada kerusakan, itu akan self healing. Nah, itu jadi konsep SON adalah mandatory di LTE. Nah, terus pertanyaan berikutnya ada ini. Nah, ini mungkin paling bisa nih. Oke, simbannya sekali nanya, lomba nih pertanyaannya. Jadi, karir di MSN yang satu dulu. Apakah MSN pernah menerima? Jadi dulu kalau nggak salah itu rezeki tahun berapa ya? Angkatan 2000 kalau nggak salah. Jadi kita hampir semua tim NPO-nya itu dari fresh graduate. Jadi kita emang willing to develop, itu lebih ke arah lebih ke arah sinergi lah kita dengan kampus. Jadi willing to develop fresh graduate dari beberapa universitas, satunya ITB,
UI segala macam. Siapa aja yang beruntung lah, harus pintar karena semuanya pintar orang-orang. Cuma yang beruntung, siapa yang beruntung gabung kita develop. Ada namanya bootcamp, training, kemana segala macam. Langsung, jadi emang otaknya masih segar. Lebih dari sisi pekerjaan lebih enak meng-hire yang fresh graduate. Nggak macam-macam, nggak neko-neko, nurut. Dan gajinya nggak tinggi. Gaji nggak tinggi karena bukan nggak punya pengalaman, nggak bisa benchmark kan? Gitu loh. Tapi itu nggak, itu jawab aja. Jadi kita pernah, cuma emang sekarang nggak lagi. Nah yang masih itu salah satunya adalah ada beberapa yang masih Ericsson, masih ada namanya program fast track. Siapa Kang? Ada kayaknya peserta kuliah umum saya sebelumnya deh yang masuk udah di Ericsson sekarang. Siapa yang pakai kerudung? Zikra, ya betul. Saya sudah ketemu di Telkomsel. Ada berapa yang masuk di Ericsson? Ericsson kan? Ya di Ericsson. Jadi ada namanya programnya fast track. Jadi emang beberapa company itu meng-hire fresh graduate dari berapa untuk di develop. Nggak harus di teknologi ya, ada yang di project management, ada yang di financial, sales segala macam. Jadi kita isi beberapa pos. Cuma emang sekarang karena emang kondisi agak sedang berubah, jadi program itu sementara tidak ada. Jadi emang jadinya open market aja, jadi nggak khusus dedicated. Jadi emang siapa yang bersaing aja, ada yang keluar, perlu kita masuk, itu siapa duluan aja. Jadi nggak ada mekanisme harus dari kampus. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa kalau dari NSN, kita dari Indonesia bisa berkarir di Majen? Bisa. Ini sebenarnya tadi udah datang belum tadi pas di awal? Equality, kesamaan. Jadi kita bisa aja. Jadi kayak Kang Iman pernah di mana, saya juga pernah jadi di role regional pernah. Sebenarnya bisa. Jadi ada teman-teman yang kerjanya sekarang udah nggak di Indonesia. Misalkan dia di Middle East, contohnya inilah salah satunya, Pak Himawan Nugroho. Beliau kan di Middle East, gitu loh. Banyak teman-teman kita yang di Middle East, banyak. Tidak harus di NSN lah. Sebenarnya any company yang punya prinsip equality. Even di induknya kayak di Jerman, banyak teman-teman kita yang dulu kerja di Siemens Indonesia, sekarang di Jerman. Ada yang dulu di Nokia, sekarang di Finland, gitu loh. Ada beberapa Cisco sekarang tinggal di di Amerika, di China, di mana-mana. Gitu. Jadi pada dasarnya peluang itu selalu ada. Dan ini memang kita kan open market ya, namanya siapa yang bisa. Ya tentunya juga tidak hanya bisa secara teknis ya, harus bisa juga menjual diri. Oh ya Kang, satu challenge kita adalah kita bisa pinter, tapi kalau nggak kelihatan kita nggak pinter. Kita tuh harus pinter dan kelihatan. Gimana caranya kita kelihatan? Pinter ngomong, pinter mempresentasikan diri, menjual diri lah, kayak kita mau dilihat cewek gitu ya. Wanita ganteng, sebenarnya kurang dandan, jadi udah ganteng. Cewek juga sebenarnya cantik, cuma tanah mandi misalnya, susah kelihatannya kan, kurang lebih seperti itulah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada sumbernya, tapi boleh kita kangen, boleh kita ngajak makan malam. Selamat kangen. Boleh. Yang nanya mau laki mau perempuan silakan bawa calon istri dan suami. Nanti kita makan dengan Kang Eden. Pilih restoran. Ini restoran. Bebas. Nggak harus sama artis lah, sama pegawai NSN juga boleh kayak gitu. Boleh nanya? Sok yang mau kencan sama calon istri dan suami boleh. Kita fasilitasi lah. Tapi kita mejanya terpisah. Ada pertanyaan lain? Udah nggak ada souvenir soalnya. Yang membatasi sebetulnya adalah kita sendiri gitu lah. Saya lihat kebanyakan orang misalkan kenapa saya Kang Tata ada di sini gitu ya, karena kita udah nggak mau keluar gitu. Karena kita udah nggak mau keluar, kita udah mungkin punya keluarga di sini ya, kita anak-anak udah sekolah segala macam. Itu sebagian besar orang tuh nggak mau sebetulnya gitu. Mungkin pada waktu masih muda ya, baru-baru awal sebagai fresh graduate masuk, mungkin senangnya jalan-jalan ya. Ke mana-mana gitu kan, dapat uang saku gitu kan, nginep kemana di baring kantor gitu kan, naik pesawat baring kantor semua, lembur baring kantor semua, itu enak. Mungkin masanya 5 tahun ya, 5 tahun pertama ya, itu sebagian besar orang memang pengen traveling kemana-mana gitu ya, umumnya gitu kan, termasuk saya juga dulu begitu. Tapi ketika sudah mungkin udah agak settle ya, itu nggak banyak sebetulnya yang mau pergi keluar lagi. Karena sebetulnya telco market ini sudah cukup globalize gitu ya, udah standarnya nggak beda jauh sebetulnya. Kita kerja di misalkan di Indonesia dengan kerja di Malaysia, di Singapura,
mungkin nggak terlalu beda jauh dari sisi misalkan income atau apa gitu ya, karena marketnya sudah market global. Jadi gitu. Jadi sebenarnya Pak Imam benar. Jadi Uya benar nih. Uya. Jadi 11-12 ujung-ujungnya mendingan di Indonesia ngomong gak usah mikir. Makanan halal. Kan gitu kan? Betul kan? Nggak jauh beda emang. Jadi dia karena ada masalah pajak segala macam. Di sini kalau kita mau pergi, anak gimana? Bisa tidur tetangga, kasarnya di sana nggak bisa. Mau makan aja mikir, mau ngomong aja mikir, susah itu. Jadi gitu. Tapi sekedar buat pengalaman tuh. Jadi sorry ini masih muda-muda kan. Pokoknya sampean ada ini, pokoknya explore beyond your limit. Saya sebenarnya pengen show video nih kan, kalau udah ada pertanyaan. Cuma dari mobil. Sama-sama. Nanya dulu ke Kang Iwan, saya bawain videonya. Iya. Oke. Ini sebenarnya ada angkatan 2010 ya, Klasiskom ya. Klasiskom 2009 ya. Nah, sebenarnya ini ada yang mudanya Pak, baru belajar sistem komunikasi. Nah, sebenarnya apa yang diterangkan oleh Pak Iman dan Pak Taufik itu justru apa yang beyond dari kuliah kalian sebenarnya, yang mengasihkan kalian belajar modulasi segala macam kan. Nah, tadi juga ada kan situ. Ya, jadi yang seperti ini sebenarnya bagus juga ya buat kalian biar bisa tahu gitu kan. Kalian belajar QPSK itu buat apa sih? Kalian belajar TSG buat apa? Ini terus saya juga mau nanya Pak. Tadi kebetulan kan tentang salah satu inovasinya adalah tadi distribusinya itu langsung RF ya. Yang liquid radio itu ya? Iya betul. Tadi kan ada seperti ini. Nah itu. Ini ya. Di sini itu ya. langsung RF. Itu menggunakan radio fiber atau? Ya, jadi sebetulnya di industri ada standar untuk menghubungkan baseband modul, baseband part dengan RF part ya. Ada dua standar besar. Satu standar yang namanya OFSI, satu standar lagi yang namanya CPRI, Common Primary Radio Interface seperti itu gitu ya. Nah, beberapa vendor memilih CPRI, beberapa vendor NSN contohnya memilih OFSI gitu loh. Jadi itu protokolnya memang sudah didesain secara industri. Ya. Tapi kalau dilihat di situ itu fiber ya, yang fiber ya, fiber. Jadi sistem yang mode ini namanya radio over fiber ya. Kalian misalnya yang streamnya juga ngambil radar misalnya kan. Sebetulnya ada transmisi yang mix yang biasanya sih kalau in the past digunakan untuk televisi, Pak ya. Jadi di Australia misalnya itu kan Olimpiade itu ada sistem yang model begini, tapi belum di deploy untuk mobile, baru digunakan untuk TV, distribusi TV. Jadi artinya biasanya kan kalau kalian belajar SKO mungkin ya 2009 udah ngambil belum? Elektro, ya kalian ngambil nanti SKO ya. Dan pencerahan itu. Jadi kalau transmisi di optik itu kan ya, jadi ya walaupun elektro kan kalian juga harus belajar optik ya. Elektro tidak semua optik, elektrik tidak semua optik, tapi transmisinya optik. Nah di optik itu kan biasanya kalau modulasi itu menggunakan modulasi apa? Modulasi di SKO yang standar yang legacy itu menggunakan OK kan, on off kan. Jadi ya seperti baseband lah begitu kan. Nah yang begituan itu sistem transmisi optik yang lama. Nah, tapi kalau yang legacy maksud saya, tapi menggunakan ROV itu yang memodulasi sinyal optiknya itu bukan 010101, tapi sinyal RF. Nah dengan demikian misalnya ya, topologi seperti ini tadi misalnya ada yang menghilangkan RNC balik. Nah kemungkinan itu prosesingnya ditarik semua menggunakan sistem ini ke satu tempat gitu. Jadi sistemnya lebih simpel. Saya nggak tahu apakah seperti itu atau tapi saya melihat gambar ini saya jadi teringat sistem yaitu radio fiber yang sebelumnya banyak digunakan untuk transmisi video. Oke, serahkan kembali kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Sandi. Ini mau ngedate.
Ya, mau nanya lagi Pak, untuk yang ini Pak, yang topologinya ini, apakah topologinya itu emang circle gitu, atau sebenarnya bisa jadi mesh juga, misalnya ketika ada satu RF yang mati gitu, itu masih bisa saling berkomunikasi antara RF, kan pusatnya di baseband ya Pak? Iya. Nah, apakah bisa seperti itu, apa emang udah fix seperti ini standarnya gitu Pak? Jadi topologi ring ini itu memerlukan mekanisme resiliensi ya. Jadi kalau misalkan ini keputus di sini, ya, maka RF di sini bisa terhubung lewat jalur ini, RF di sini bisa terhubung lewat jalur di sini. Nah ini sebenarnya masih konsep yang sedang di-develop ya. Tetapi yang sudah di-deploy itu lebih ke topologi star ya. Jadi misalkan kita masuk dari sini misalkan satu kita tarik misalkan, kemudian kita chain ke tempat yang lain gitu. Atau dari sini kita tarik lagi ke sini, chain tempat lain gitu. Jadi jawabannya benar, bisa terputus konsep star topologi itu, atau bisa juga konsep loop seperti ini gitu. Bisa. Oke. Nah, ini mungkin topik yang sangat hangat sekarang ya, yaitu topik spektrum refarming ya, kayak bertani aja gitu kan ya. Jadi refarming itu apa? Kita ingin memakai part dari spektrum band tadi itu yang kita punya untuk teknologi yang lebih baru. Contohnya, untuk GSM kita misalkan pakai spektrum di 900 MHz. Telkomsel punya 10 MHz di sini ya mungkin ya. 7,5 ya. 7,5 ya, yang punya 10 Indosat. Nah, untuk bisa keep up dengan mobile broadband, dan kita lihat voice traffic makin turun, apalagi voice traffic nanti bisa dibawa oleh 3G juga ya, oleh data. Ada konsep untuk memakai sebagian spektrum 2G tadi itu kita upgrade menjadi 3G. Jadi kalau kita bisa punya 10 MHz GSM, kita coba pakai 5 MHz untuk 3G, dan yang 5 MHz nya lagi sisanya tetap untuk serving existing customers gitu ya, customer 2G. Nah ini konsep yang namanya refarming. Untuk 900 MHz konsepnya itu adalah untuk di-refarm ke 3G dengan dia 900. Nah, untuk yang 1800, banyak operator yang ingin merefarm sebagian spektrumnya untuk teknologi LTE generasi keempat. Jadi, di 1800 ini spektrumnya besar ya, seperti Telkomsel dia punya 22,5 MHz. Jadi kalau Telkomsel mau pakai 10 MHz untuk LTE, dan yang 12,5 MHz tetap untuk serve 3G, untuk serve 2G ya, DCS, itu sangat memungkinkan. Nah, tetapi masalahnya adalah regulasi di Indonesia, sekali lagi regulasi ya, itu masih tight spektrum band dengan teknologi. Jadi kalau saya operator, saya punya lisensi untuk 1800, di lisensi itu disebutkan bahwa saya harus pakai teknologi GSM. Jadi kalau operator sekarang ingin memakai 1800 tersebut untuk LTE, masih belum sesuai dengan regulasi. Nah, harus dibuat regulasi yang dinamakan dengan teknologi neutrality. Jadi, operator mendapatkan spektrum di 1800, mau dipakai teknologi apa aja silahkan. Mau dipakai 2G silahkan, mau dipakai LTE silahkan. Nah, ini yang sampai sekarang itu belum ada di Indonesia. Regulasi lagi. Nah, yang sudah ada mungkin kemarin dengar ya, Indosat launch LTE ya. Ada yang pernah dengar nggak di Surabaya? Itu kebetulan dari NSN, teknologinya. Dia memakai spektrum 1800. Nah, tetapi hanya diperbolehkan untuk indoor coverage. Jadi dengan pemancaran yang tidak terlalu besar. Nah, hanya diperbolehkan sampai ke situ. Tapi kalau kita ingin deploy secara luas, itu harus diperjelas juga regulasi mengenai teknologi neutrality. Nah, kita sudah deliver software defined radio, multi radio teknologi
itu sejak 2-3 tahun yang lalu ya di Indonesia. Jadi kalau misalkan operator punya BTS GSM 900, kalau ingin punya UMTS 900 ya, bisa punya UMTS 900, itu hanya basically software upgrade. Jadi sangat murah ya untuk bisa masuk ke teknologi berikutnya. Jadi secara teknologi sudah siap sebetulnya, hanya yang belum adalah regulasi. 900 pun sama, itu hanya boleh untuk teknologi GSM, harus ada teknologi neutrality di spektrum 900. Ada pertanyaan? Ini topik yang sangat penting ya. Kenapa spektrum 2G ingin dipakai untuk 3G, ingin dipakai untuk LTE? Karena teknologi baru mempunyai efisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Jadi wajar ya, untuk bisa keep up dengan demand yang sedemikian besar. Ada pertanyaan mengenai spektrum refarming? Ini salah satu topik yang paling hangat ya, kalau misalkan kita tiap hari ketemu dengan operator. Ini merupakan topik yang sangat hangat ya dibicarakan, dan juga di regulator. Mungkin nanti bisa ditanyakan, ada besok mungkin ya Pak Denny Setiawan ya. Mungkin nih bisa ditanya banyak beliau. Oke, kemudian satu lagi inovasi yang sangat penting adalah yang kita namakan dengan open platform, open IT platform. Jadi dulu yang namanya switching circuit, MSC ya namanya dulu ya. Ini ruangan ini setengahnya bisa penuh oleh kabinet-kabinet ya. Hardware yang misalkan dari Siemens atau dari Nokia atau dari Ericsson, ini setengah ruangan ini penuh dengan kapasitas hanya waktu itu beberapa ratus ribu pelanggan saja. Dia bisa beberapa ratus ribu pelanggan. Sekarang dipakai open IT platform, besarnya hanya seperti ini. Dia bisa serve mungkin 10-20 kali lebih besar hanya dengan setengah rack. Dia bisa serve 10-20 kali yang platform yang sebelumnya, dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Kalau misalkan hardware yang dulu itu harganya mungkin bisa puluhan miliar rupiah kali ya, ini harganya mungkin cuma 1 miliar kali ya, nggak sampai 1 miliar, mungkin setengah miliar sampai 1 miliar, dengan kapasitas puluhan kali lebih besar. Jadi itu kenapa banyak orang sekarang sampai tukang sampah pun istilahnya itu bisa punya handphone ya, karena memang luar biasa cost di network itu sekarang ditekan oleh market yang sangat demanding gitu. Nah, yang bikin platform ini dulu, yang bikin platform switching itu masing-masing vendor. Jadi Siemens punya yang namanya LWSD, Lucent punya yang namanya 5ISS, Ericsson mungkin punya AC ya, Nah, itu mereka buat sendiri hardware-nya dan dijual dengan harga yang memang mahal ya, karena memang develop sendiri. Ini yang develop adalah perusahaan-perusahaan yang memang spesialisasi di hardware. Jadi kita bisa, istilahnya itu operator bisa beli barang ini dari siapa aja, tapi aplikasinya mungkin dari NSN atau dari Ericsson misalkan gitu. Nah ini sudah dideploy. Jadi di Telkomsel dari sejak mungkin tahun kemarin ya, kita sudah deploy open IT platform ini untuk paket core, untuk circuit core. Jauh lebih murah dari sisi maintenance karena modulnya nggak begitu banyak. Dan platform ini dipakai nggak hanya untuk paket core, tapi untuk juga misalkan seperti HLR ya, untuk PCR ya, untuk berbagai macam application dipakai hardware yang sama. Jadi dari sisi maintenance akan jauh lebih murah. Oke, ada yang tanya? Oh, udah nggak ada hadiahnya. Oke. Nah, satu lagi adalah infrastruktur cloud nanti akan masuk di dunia telekomunikasi juga. Ini sudah dimulai untuk beberapa aplikasi. Jadi
sekarang ini kalau misalkan ada satu aplikasi, ada satu server. Aplikasi A satu server, aplikasi B 2 server, aplikasi C 2 server, satu server, banyak sekali server yang ada di Telkomsel atau ada di operator. Nah, dengan infrastruktur virtualisasi, si hardware tadi itu di-pool menjadi satu resource. Kemudian di atas virtualisasi infrastruktur tadi ditaruh aplikasi paket core, ditaruh aplikasi circuit core, dipakai aplikasi policy control segala macam dengan menggunakan hardware pool yang sama. Nah, tentunya ini akan reduce cost ya secara signifikan, dan ini dimulai sebetulnya dari aplikasi ya. Jadi sekarang kalau kita lihat aplikasi yang mulai diimplementasi itu biasanya sudah support cloud ya, atau misalkan M2M application, consumer application sudah mulai main di cloud. Tapi untuk circuit core maupun untuk paket core itu akan available mungkin dalam beberapa 1 atau 2 tahun ke depan. Dan kelebihan dari cloud tadi itu, operator bisa jualan capacity di sini. Jadi setelah dia tuh punya banyak server, dimasukkan di satu cloud, dia pakai untuk aplikasi dia, ternyata masih banyak berlebih kapasitinya itu, dia bisa jual. Itu yang dilakukan oleh contohnya Amazon.com ya. Mereka punya server banyak, kemudian mereka bikin cloud, ternyata banyak spare capacity, akhirnya mereka jualan kan hosting kan, Amazon.com. Nah ini beberapa operator melihat opportunity semacam itu juga. Contohnya mungkin di Asia yang paling dekat itu di Korea Telecom ya. Dia mulai membuat private cloud dengan menggunakan infrastruktur yang dia punya, kelebihan kapasitasnya nanti akan dia jual. Oke. Ini sound tadi sudah dibahas ya untuk self configuration, self optimization dan self healing. Ini untuk reduce operational cost dari operator. Dan paling besar biaya dari operator itu bukan capex tapi dari opex. Kayak contohnya Telkomsel capexnya sekitar 10 triliun mungkin ya, opexnya sekitar 20-an triliun rupiah ya. Jadi dengan inovasi-inovasi seperti self optimizing network itu diharapkan costnya akan makin rendah. Nah, ini mungkin jurus terakhir ya. Jurus terakhir. Jadi kalau misalkan nanti operator ini sudah tidak mampu untuk membangun jaringan sendiri secara profitable ya, maka akan muncul tren network sharingnya. Jadi tren network sharing ini mungkin ada yang roaming based. Jadi ini radio network sampai ke MSS-nya itu dipakai bersama-sama, masuk ke aplikasi OSS yang berbeda. Ini contohnya adalah Axis dengan Excelcom ya. Jadi Excelcom jaringannya sudah nationwide, sedangkan Axis hanya di beberapa kota. Axis nggak kuat untuk bangun di luar Jawa misalkan gitu ya, untuk bangun base station radio di sana udah nggak kuat. Akhirnya dia kerjasama dengan Excelcom untuk menggunakan network yang ada di Excelcom untuk pelanggan dia. Itu sama seperti kita roaming, kita ke Singapura, kita pelanggan Telkomsel ke Singapura, dia pakai Singtel misalkan ya. Nah tapi HLR database pelanggan tetap ada di host operator, ada di operator awalnya. Nah kemudian ada yang namanya active RAN sharing. Jadi radio network itu dibangun bersama-sama atau dimiliki bersama-sama oleh multiple operator, baru masuk ke core network yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau kita lihat, misalkan ini ada Excelcom, ada Axis, bisa jadi base stationnya satu, tapi dia memancarkan transmisi untuk 2 operator atau lebih. Nah ini kita akan sharing. Jadi ini belum di Indonesia ya, mungkin di Indonesia baru roaming based sharing, tapi untuk active RAN sharing itu kelihatannya akan terjadi mungkin dalam waktu beberapa tahun lagi. Terutama LTE. Dulu operator Excelcom bisa bangun 3G sendiri, bisa bangun 2G sendiri, Indosat bisa bangun 2G 3G sendiri, Axis bangun 2G sendiri, 3G sendiri. LTE nanti kemungkinan tidak banyak operator yang bisa bangun networknya sendiri. Karena udah
revenue-nya udah tambah sedikit, demand-nya tambah besar. Nah, untuk LT ini ada kemungkinan untuk membangun jaringan secara bersama-sama dengan konsep yang namanya network sharing. Oke, mungkin itu key innovation-nya beberapa yang untuk intinya adalah untuk meningkatkan kapasitas ya, kemampuan untuk serve customer dengan changing business model, changing usage pattern, dan operator bisa tetap profitable. Sangat berat kelihatannya ya tantangannya, tapi memang itu yang ada di industri telekomunikasi sekarang. Tapi jangan khawatir, kerja sebetulnya di infrastruktur company seperti NSN atau misalkan Ericsson itu cukup pandai sih sebetulnya ya. Saya pernah dapat tugas ke Samoa, pernah ada dengar nggak Samoa? Itu antara New Zealand sama Hawaii. Waktu itu saya dapat assignment di sana. Itu ternyata tempat orang-orang kaya dunia untuk berlibur. Jadi saya masuk ke nginep di satu resort. Itu tiap-tiap kamar itu dikasih nama bintang Hollywood yang pernah tinggal di kamar itu. Jadi kerja di infrastruktur itu banyak pengalaman yang mungkin sangat menarik ya. Jadi mungkin dari tadi agaknya kelihatannya berat tantangannya segala macam ya, tapi banyak juga fun-nya gitu ya. Oke, mungkin summary-nya mungkin sudah cukup jelas ya, kita udah ngomong tadi udah mungkin lebih dari 2,5 jam ya kelihatannya kan ya. 2 jaman ya. Mungkin intinya itu market berubah sangat drastis, didrive oleh ekosistem yang baru ya, ekosistem smartphone, oleh changing usage pattern, dan akibatnya tantangan besar untuk operator bisa serve customer secara profitable. Oke, kasih dong tepuk tangan buat Pak Iman Hirawadi. Saya ada 2 video sebenarnya, yang lucu sama yang inspiring. Tapi bagusnya yang inspiring aja ya, biar tambah semangat. Dua-duanya. Nggak boleh tabrakan nanti, karena udah sedih-sedih tiba-tiba kena happy. Nggak bisa. Happy dulu berarti. Oh, yang happy dulu. Yang happy dulu. Jadi ini spiritnya ini ada 2 video. Yang pertama happy dulu. Spiritnya adalah tidak ada yang langgeng kecuali perubahan. Kalau tadi pengen bilang do it or you die, gitu kan? Ini bicara tentang pesulap, Marco Tempest. Cari di Wikipedia, di YouTube, Marco Tempest. Gimana pesulap ini luar biasa karena dia beradaptasi dengan teknologi, bukan pesulap biasa. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Pakai mic aja. Thank you.